Pernah gak sih kalian kalau lagi pakai wifi gratisan, semuanya itu terasa aman, damai, tenang, karena lu ngerasa itu gratis. Padahal nggak kayak gitu nih Sobat Ayon. Itu bisa bahaya banget karena bisa diintip nih sama server-server lain. Dan apabila kalian lagi cari kerja atau gimana, dan itu ternyata situs kalian yang pengen kalian cari itu untuk cari kerja itu blok. Nah, di era yang digitalisasi sekarang dan dunia yang serba cepat ini, kalian butuh banget nih keamanan dan privasi digital. Yuk kita bahas VPN atau Virtual Private Network. Jadi apa sih nih VPN atau Virtual Private Network? VPN ini adalah broker nih atau penghubung antara lo ke situs yang lo mau tuju nih secara aman. Saat lo terhubung internet tanpa VPN, itu ISP itu bisa melihat nih situs yang lo mau tuju kemana, apa yang lo buka, sampai metadata fisik lo tuh kebuka. ISP tahu semua. Dalam hal tertentu, hal itu sangat riskan nih Sobat Ayon buat dijual ke pihak ketiga nih soal data kalian. Di saat kalian menggunakan VPN, di momen tersebut inilah kalian ini atau data kalian itu bakalan teracak dan kabur, sehingga itu data kalian tuh nggak bisa kebaca secara mudah nih Sobat Ayon. Biasanya sih hacker tidak bisa menyadap informasi sensitif, ISP tidak bisa melihat apa yang kalian akses, dan lokasi asli kalian itu disembunyikan, diganti dengan server dan lokasi VPN yang kalian gunakan. VPN itu ibarat jalan rahasia dan aman untuk kalian berselancar di dunia internet. Tapi kenapa ya kita harus menggunakan VPN? Biasanya ini ada beberapa nih faktor-faktor penyebab kita harus menggunakan VPN. Yang pertama itu biasanya soal privasi dan keamanan. Itu melindungi data dari penyadapan saat menggunakan Wi-Fi public. Yang kedua, bypass sensor dan blokir konten. Bisa membuka situs atau aplikasi yang dibatasi di wilayah tertentu. Kemudian tuh akses jaringan kerja dari luar lokasi. Itu cocok tuh untuk remote worker dan digital nomad. Yang terakhir sih menghindari pelacakan iklan. Itu biasanya sih kalau kalian lagi browsing atau lagi gaming biasanya ada iklan kan. Nah itu tuh buat mencegah data pribadi digunain oleh pengiklan atau pihak ketiga. Tapi nggak semua VPN itu bagus nih Sobat Ayon. Kalian nih harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang prime banget nih atau yang paling utama itu jangan tergoda dengan VPN gratis. Itu banyak tuh yang justru menyimpan atau menjual data lu tuh. Kemudian tuh pilih penyedia VPN dengan kebijakan no lock. Itu artinya mereka tuh nggak menyimpan aktivitas browsing kalian. Pastiin punya fitur kill switch. Kalau VPN kalian terputus, koneksi itu langsung mati agar tidak bocor. Kemudian kecepatan dan jumlah server. Itu semakin banyak server di berbagai negara, semakin fleksibel tuh akses lo. Yang kelima sih, ya paling penting juga sih, biasanya cek reputasi. Itu baca reviewnya tuh, terutama transparansi dan kinerja. Biasanya sih dari review-review pengguna ya. Bayangin nih, lu lagi kirim surat, yang penting banget itu tanpa amplop. Nah seperti itulah perjalanan internet lo tanpa VPN. Itu bakalan resiko dibaca orang, resiko dilihat orang, atau kemungkinannya rusak juga. Nah VPN itu tuh amplop. Dia bakal ngelindungi surat lo, ngejaga keamanannya, dan ngejaga kualitasnya. Kalau untuk cara atau langkah-langkah menggunakan VPN itu kayak gimana sih? Berikut ada beberapa. Yang paling utama itu, kalian pasti ini pilih penyedia jasa VPN yang terpercaya. Kemudian unduh dan install aplikasi VPN-nya. Itu biasanya sih tersedia di Windows tuh, di Mac, Android, iOS, bahkan di routernya udah ada. Kemudian buat akun dan login deh. Beberapa VPN mengizinkan trial gratis, tapi sebaiknya gunakan versi premium tuh untuk perlindungan yang maksimal. Kemudian pilih tuh lokasi servernya. Itu mau terhubung ke Amerika, Eropa, atau Asia, pilih tuh lokasi sesuai kebutuhan. Misal untuk nonton konten luar atau akses situs kerja. Situs kerja tuh penting ya, apalagi kerjanya. Kemudian klik connect, tuh setelah tersambung ya semua lalu lintas internet itu akan melewati server VPN. Dan jangan lupa cek koneksi. Itu bisa dicek tuh di situs seperti whatsmyip.com. Kalau IP berubah, berarti lo udah terlindungi. Yang terakhir ya gunain internet lo seperti biasa aja sih. Sekarang lo bisa browsing tuh, streaming atau kerja dengan perlindungan penuh.
Kalau kalian mencari rekomendasi VPN yang sesuai dengan kebutuhan kalian, kalian bisa banget nih cari di YouTube dan website-website yang kalian pengen cari nih. Tapi pastiin nih, websitenya atau aplikasi VPN-nya itu aman buat kalian ya. Oke? Dan ingat, di dunia digital sekarang, data lo itu aset berharga. Jangan sampai keintip sama orang lain. Mendingan kalian bayar sedikit buat jaga nih data kalian dan privasi kalian. Udah ya, kita bahas masalah Virtual Private Network atau VPN. Kalau kalian mau ada komentar-komentar, kalian jangan ragu nih, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ayo Network, for better life, turn on your life.